maghfiratu wa ridwanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Doa silahkan dipimpin oleh Muzaini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang absen? Ada yang masuk teman-temannya? Ya. Ada. Ya. Aku absen dulu ya. Abdul Hakim, Arlian, Atorik, Bayu Kusuma, Pawas Fatahina, Ferry Hernanda, Gian Agri Wahyudi. Alfa. Ya, baik. Bagaimana kabarnya? Ya, badan sehat? Hatinya sehat? Pikiran sehat enggak? Kalau dompet kira-kira sehat atau enggak? Ya, kalau sudah badan sehat, semua sehat, insya Allah semuanya bisa terkontrol dengan baik. Tidak ada lagi yang kita dengar di luar sana ada santri yang taruhan dan lain sebagainya. Ya, dan yang terpenting yang tidak pernah Ibu lupa sampaikan tentang akhlak. Akhlak silakan dimanapun dan kapanpun, dimanapun tempatnya, akhlak itu selalu dijaga. Karena akhlak itu posisinya itu ada di atasnya ilmu. Nah, kalau sudah akhlak terjaga dengan baik, dengan bagus di situ, maka ilmu itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, itu. Nah, kita lanjut materi kita selanjutnya. Materi kita pada hari ini adalah tentang kerajaan Islam yang ada di Maluku dan Nusa Tenggara. Nah, di situ. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi kita yang minggu kemarin adalah tentang kerajaan Islam yang ada di Banjarmasin. Nah, di situ apakah masih ingat di situ? Ibu mau bertanya satu, kira-kira di situ yang bisa menjawab apakah apa sebabnya di situ kenapa Belanda mengangkat Pangeran Tanjidillah itu sebagai sultan, kenapa yang seharusnya diangkat itu adalah Pangeran Hidayatullah? Ada yang masih ingat? Yuk, siapa yang masih ingat? Kenapa di situ? Apa yang menyebabkan Belanda mengangkat Pangeran Tanjidillah sebagai sultan yang seharusnya adalah Pangeran Hidayatullah? Ya, Mahesa, kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu? Karena dalam suatu kerajaan tersebut, kan Belanda itu mengajukan siapa namanya raja itu yang diajukan oleh Belanda. Ya, Pangeran Tanjidillah. Nah, itu karena ada ketersambungan antara Belanda dan raja tersebut. Dia supaya untuk mengarungi kerajaan dan untuk mencakupi ekonominya di sana. Ya. Nah, untuk memahami ini, kita akan bahas dia dalam bentuk diskusi. Ya, Ustazah akan membentuk 3 kelompok. Kelas ini akan kita buat menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, yang ini Ibu buat jadi kelompok pertama. Yang ini kelompok kedua, kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok ketiga. Kelompok 1, Mahesa Sumetar Ahmad di kelompok 1. Muhammad Fakih Al-Bahari nggak masuk. Abdul Haki masuk di kelompok 1. Kemudian Irhamdi, Muhammad Gazwan, Zauta Albana, Ilham Azmi, Muhammad
bersama Bayu Kusuma. Masuk materi kita hari ini, kita akan buat ya dalam bentuk permainan. Di sini Ibu punya 2 kartu. Di sini ada soal dan ada jawabannya. Nah, sekarang Ibu ajak dia, silakan masing-masing kelompok diwakilkan 2 orang untuk mencari pasangannya. Nah, setelah pasangan ini didapat, baru kemudian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Silakan diskusi, akan dipresentasikan ke depan. Ya, ya. Sekarang Ibu pisah, di sini 1, sini 1. Ya, masing-masing kelompok maju 2 orang. Ya, 2 orang, masing-masing kelompok. Silakan. Ya. Dua. Ayo sama-sama satu. Sama-sama satu. Satu, sama-sama satu. Ibu akan bagikan LKPD-nya beserta di situ referensi untuk berdiskusi. Nah, silakan di sini. Nah, nanti dijawab di LKPD. Kalau raja itu dia belum nah, ketika sudah di situ, ketika sudah terbentuk dia kesultanan, barulah dia memakai budaya Nusantara bagian timur khususnya. juga membangun dan pengaruh kerajaan satu kelompok 1 orang. Ayo di depan. 1 orang kelompok 1. Perwakilannya dulu. Sekarang siapa yang duluan presentasi? Sekarang kita presentasi sedikit. Raja pertama Kesultanan Bima. Kesultanan Bima. Jawabnya? Sultan Ba Abdullah. Nah, kira-kira jawabannya pasangannya tepat atau enggak? Ya. Enggak. Nah, berarti dia mengambil pasangan yang salah. Ya, sekarang jawabannya apa? Jawabannya adalah Kelompok putra mahkota pertama, yaitu Naga yang bergelar Rumata Mabata Wadu dan berganti nama menjadi Sultan Amir Khan.
Setelah Sultan Amir Khair Bima memasuki peradaban kesultanan dan memerintah sampai 15 sultan secara turun-temurun hingga 1651. Sultan pertama berkuasa dari 1620 sampai 1640 Masehi. Masyarakat Bima telah mengenal penyebaran agama Islam di Jawa, Melayu, Gujarat, dan Arab pada 1609. Ternate. Ya, pasangannya? Belanda datang ke Maluku sehingga terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Pasangannya betul salah? Salah. Dan nyambung? Tempatnya nyambungnya? Soalnya kan pulau tadi. Nah, ya, diperbaiki silakan. Abad ke-17. Hasil dari diskusi kelompok 1, abad 17 Kesultanan Ternate. Di sini kerajaan Ternate sebagai kerajaan dengan sejarah yang panjang masih berabad kemudian sampai berabad-abad. Ternate memengaruhi andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara Timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur dan Maluku. Pengaruh kerajaan Ternate mencakup agama, adat, istiadat, dan bahasa. Dan Ternate juga adalah kerajaan pertama yang memeluk Islam. Dan Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan selatan Filipina. Syariat Islam diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kerajaan Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 sebagai perwakilan akan menjelaskan masa kejayaan Kesultanan Bima, di mana pasangannya itu keseringan dagang dengan VOC. Menurut kami ini tidak cocok karena kejayaan kerajaan Bima itu terjadi pada Kesultanan Muhammad Salahuddin yang merupakan raja yang ke-14. Sultan Salahuddin melakukan perhatian besar terhadap perkembangan agama Islam serta membangun sarana prasarana beribadah, ditambah juga dengan fungsi ibadah sebagai tempat kajian agama serta pendidikan formal dengan mendirikan madrasah. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan anak dari Sultan Ibrahim, yang dimana Sultan Ibrahim ini memiliki perhatian pada agama dan kehidupan masyarakat di Bima. Kemudian Sultan Muhammad Salahuddin wafat tahun 1951 dan di sana terjadinya kemerdekaan. Setelah kemerdekaannya itu kejayaan kerajaan Bima berhenti dan digantikan menjadi kabupaten, di mana kerajaan dan itu diganti dengan pembentukan daerah Swaraja dan Swatantra. Sekian dari kelompok 2. Ya. Untuk selanjutnya kembali lagi ke kelompok, silakan. Kita kembali lagi kelompok yang tadi pertama kelompok. Ya. Yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Silakan. Soal yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan soal meninggalkan Kesultanan Bima. Peninggalan. Sultan Bima. Ya. Jawabannya? Istana Asi Bau. Ya, pas? Pas. Ya. Pas. Kelompok 3. Soal kedua. Ya, lanjut. Istana Asi Bau adalah tempat singgah sebentar dari Kesultanan dan keluarga yang dibangun
saat diperbaikinya Istana Asibojo. Kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita yang sudah kita lakukan. Ya, kesimpulannya silakan perwakilan Mahesa memberikan kesimpulan hasil diskusi secara keseluruhan. Dari hasil diskusi kelompok 1 yang tadi, Kelompok 1, 2, dan 3. kelompok 1, 2, dan 3, Ya, materi kita hari ini. materi kita hari ini adalah memahami materi tentang Sultanat Ternate dan Kerajaan Islam Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara dan baik dan balik. 2. Menyimpulkan materi tentang Sultanat Ternate dan Kerajaan Islam Nusa Tenggara dengan baik. Mengomunikasikan materi tentang Sultanat Ternate dan Kerajaan Islam Nusa Tenggara dengan baik. Hasil dari semuanya untuk melingkupi kelompok 1 dan 2 dan 3 di situ melancarkan suatu diskusi yang baik untuk menjalankan materi-materi yang ada di papan tersebut. Hasil keseluruhannya adalah di sini kelompok 1, 2, dan 3 mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih sama Ustazah tadi dan mendiskusikannya semua. Hasil diskusinya adalah kesimpulannya adalah semuanya diskusi yang di sini yang paling penting yang menurut saya itu adalah untuk mengapa untuk benteng Sao Paulo dan bahasa Portugis. Tujuan awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Di situ untuk inti pertamanya adalah benteng Sao Paulo. Dan pada awal Ternate dan Tidore hidup damai, namun damainya tidak lama. Alasannya ikut campur bangsa asing. Mungkin hanya itu kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya hasil diskusinya bahwa Islam masuk di Indonesia, termasuk di Maluku dan Nusa Tenggara, rata-rata dibawa oleh para saudagar yang berasal dari Jawa, kemudian yang berasal dari Melayu, terutama di pulau di situ di Nusa Tenggara dibawa dia oleh pedagang yang berasal dari Goa Palu, Sulawesi. Nah, seiring perkembangannya masuklah di situ mengarah dia kepada para di situ adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan ini yang awalnya adalah bercorak Hindu-Buddha akhirnya disingkirkan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Digantikan di situ. Inilah yang mengundang kekayaan yang ada di Indonesia, terutama Indonesia memiliki kekayaan yang banyak, termasuk di situ adalah rempah-rempahnya. Di situ ada pala, kemudian ada cengkeh. Nah, inilah yang membuat orang-orang Eropa itu untuk tertarik masuk di Indonesia, terutama di kerajaan-kerajaan Islam di situ. Tujuannya adalah untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang terakhir, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan. Yang kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yaitu perkembangan Islam, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya, untuk menutupnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dan terima kasih di situ. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.